Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di mata kuliah pengantar ilmu tanah. Eh, Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai pedologi. Jadi, apa itu sebenarnya pedologi? Jadi, pedologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang asal mula dan pembentukan tanah pada lingkup asalnya. Jadi ada beberapa kajian pedologi. Yang pertama mengenai agrogeologi atau batuan dan mineral. Yang kedua yaitu tentang morfologi tanah dan klasifikasi. Yang ketiga mengenai fisika, kimia, biologi tanah, yaitu sifat-sifat tanah yang mengikuti. Kita mulai dari faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah itu ada 5 menurut Jenny. Jadi faktor-faktornya adalah yang pertama adalah iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Mulanya, batuan atau bahan asal muasal dari bahan induk itu mengalami pelapukan. Setelah mengalami pelapukan, batuan akan menjadi lebih remah, menjadi lebih eh, mudah rapuh, menjadi bahan induk. Setelah itu, bahan induk mengalami namanya itu proses pedogenesis atau proses pembentukan tanah atau biasa disebut dengan genesa tanah sehingga membentuk tanah. Jadi tidak bisa batuan itu menjadi tanah tanpa proses pelapukan. Jadi begitu. Dan tanah itu dipengaruhi oleh 5 faktor ini yaitu iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Bahan induk atau biasa disebut dengan parent material in English. Bahan induk eh, terdiri dari beberapa batuan. Yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari hasil pembekuan magma. Magma yang senyawa silikat cair, pijar dan panas membentuk secara ilmiah di dalam perut bumi. Jadi magma ini itu banyak macamnya. Salah satunya bersifat masam, intermediar, dan basa. Ini secara umum. Oke, apa maksudnya? Jadi batuan yang masam itu berarti mengandung mineral-mineral yang masam. Contohnya adalah mineral-mineral eh, biotit, kemudian mineral kuarsa, kemudian mineral-mineral eh, yang sifatnya masam. Kemudian ada batuan intermediate atau batuan menengah. Itu memiliki mineral-mineral yang intermediate. Contohnya apa? Seperti mineral amfibol, kemudian mineral-mineral andesin, kemudian sedikit labradorit. Itu mineral-mineral intermediate. Dan selanjutnya yaitu mineral yang basah atau batuan-batuan basah. Biasanya banyak mengandung mineral olivin, mineral piroksen, mineral anortit, itu termasuk mineral-mineral yang basah. Nah, batuan beku itu membeku di dalam. Yang cerah itu masam, yang intermediat itu keabu-abuan, dan basah itu gelap. Karena memang bentuk mineralnya itu membentuk warna batuan. Kemudian batuan piroklastik. Batuan piroklastik adalah material yang dihasilkan dari letusan gunung api. Letusan eksplosif yang cukup kuat mampu menghancurkan puncak bundan. Akibat letusan ini, maka materialnya halus. Dari bom hingga halus. Material piroklastik atau biasa disebut dengan odus gembel ya, atau abu vulkanik. Itu juga mengikuti sifat dari gunung apinya. Yang di sebelah kiri itu merupakan abu vulkanik dari Kediri, keabu-abuan.
Kemudian yang sebelah kanan itu abu vulkanik dari Raung. Itu warnanya sedikit, sedikit agak gelap. Berarti menunjukkan bahwa tanah yang berada di sekitar Kediri atau di sekitar Kelut dengan Raung yang ada di Banyuwangi itu sifatnya berbeda, tergantung dari gunung apinya. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk dari proses rombakan dari batuan yang lebih tua dan melalui tahapan yang pertama. Tahapan ini wajib hukumnya dilakukan atau terjadi pada batuan sedimen. Yang pertama adalah proses pelapukan. Jadi batuan asal melapuk. Lapukan itu kemudian tererosi, tertransported dari bentang lahan satu ke bentang lahan yang lain, tertransported. Setelah itu mengalami sortasi. Batuan-batuan yang dekat dengan sumber itu akan besar bentuknya. Kemudian ketika jauh dari sumber asal dari batuan itu, maka akan semakin kecil karena proses transported dan tersortasi. Begitu. Kemudian terjadi sedimentasi. Jadi batuan itu tersedimentasi oleh eh, berbagai macam senyawa seperti Fe, seperti silika, seperti debu-debu, dan kemudian akhirnya terkompaksi menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen sendiri contohnya ada tiga di sini saya tampilkan yaitu batuan konglomerat, batuan pasir dan koral. Jadi batuan konglomerat ini batuan sedimen mekanik, batuan pasir juga sedimen mekanik dan koral ini sedimen organik dari eh, makhluk hidup yang ada di laut, gitu. Yang sudah mati kemudian membentuk koral. Yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf atau disebut dengan batuan malihan terbentuk dari hasil proses metamorfosis atau perubahan bentuk lain dari jenis batuan lainnya. Batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen dapat berubah atau dapat metamorfosis karena adanya panas, tekanan yang tinggi sehingga merubah sifat fisik, mineral, dan kimia batuan. Jadi batuan metamorf itu ada yang disebut dengan filit, ada yang disebut dengan skis, ada yang bisa disebut dengan gneiss, ada bisa yang memiliki harga jual tinggi yaitu batuan marmer. Batuan marmer itu juga termasuk batuan metamorf. Dia adalah batuan metamorf awalnya dari kapur, kemudian terkena panas yang cukup tinggi dari aliran magma, kemudian mengalami proses metamorfosis, terjadilah batuan marmer dengan sifat kimia dan fisik yang berbeda dari batuan asal yaitu batuan kapur yang kaya karbonat. Oke, kita lanjutkan. Bahan-bahan induk tadi itu merupakan eh, rombakan batuan yang terdiri dari mineral primer, yang semuanya itu berasal dari batuan. Jadi tanah itu terbentuk dari batuan primer, kemudian mengalami pelapukan, membentuk mineral sekunder atau biasa disebut dengan lempung. Nah, sebelum menjadi lempung, ada dulu batuan primernya atau mineral primernya. Yang pertama adalah olivin. Ini banyak ditemukan pada batuan-batuan ultra basah di kawasan Sulawesi. Ini banyak terbentuk ultra basah. Di Maluku juga ultra basah. Kemudian piroksen itu ditemukan basah, batuan-batuan basah. Piroksen salah satunya yaitu augit mineralnya. Kemudian amfibol itu ditemukan di batuan-batuan intermedier. Jadi dan Ca plagioklas atau anortit itu di ultra basah. Jadi plagioklas itu ada Ca plagioklas hingga Na plagioklas dan K feldspar atau biasa disebut dengan K feldspar.
atau ortoklas. Nah, Ca plagioklas dan sampai Na plagioklas hingga, hingga albit, mineral-mineral albit. Dan kuarsa itu sering ditemukan pada batuan-batuan yang sangat massal. Di sebelah kanannya itu adalah rumus kimianya MgFe SiO4 CaNa MgFi CaNa MgFe Al dan sebagainya. Itu merupakan sifat kimia yang nantinya akan membentuk tanah seperti apa. Jadi contoh, tidak mungkin tanah-tanah eh, di sana tidak ditemukan kuarsa, itu kemudian muncul kuarsa. Tidak mungkin karena tidak ada sumbernya, yaitu jenis mineral primer. Nah, di bawah ini adalah gambar salah satu beberapa dari mineral secara mikroskopis. Sebelumnya kita akan lihat dulu untuk sebagai pengantar video yang kita lihat bersama. Let's take a quick look at the formation of soils and soil horizons or layers. Let's jump right in. Soil formation actually begins with rock. Most of the Earth's crust is composed of solid bedrock, and when that bedrock is exposed at the surface, the process of weathering begins. And all that means is that rain and snow and ice is going to begin to break that solid rock down into smaller pieces called sediments. Di awalnya Now, adalah batuan as yang that happens, kuat. simple plant life Oke, will begin setelah to itu take root in batuan-batuan the itu form akan of mengalami mosses and lichens that live proses right on the surface of the rock and the pelapukan. sediment. Oke, And karena those adanya air, organisms karena will adanya really udara begin to dan crack sebagainya. and start to break Kemudian apart the rock further, tumbuhlah as well lichens as atau adding lumut-lumut organic dan ganggang-ganggang. material into the mix. Of course, this will take many, many generations to Setelah itu happen, but it will semakin eventually semakin result in a berkembang, thin layer of terbentuklah organic horizon matter on the O surface. And that's dan important A because atau that horizon organic matter permukaan. will allow larger and more complex plants to take root. And once this process begins, it really is kind of like a runaway train where more and more organic matter Oke, is able to setelah itu accumulate on top of that berkembang, batuan bedrock induk bahan induk as akan semakin more of the berkembang leaves dengan fall penambahan to the bahan ground organik and yang semakin banyak, decompose semakin as banyak, semakin organisms banyak. take root, and we begin to see a thriving plant environment. Over time, we will get deeper and Oke, deeper setelah itu rooted akan plants, which will dalam, further break tanah down itu akan rock semakin beneath dalam, the soil, semakin as dalam. well as adding more and more organic matter to the surface, ultimately Nah, resulting in sehingga a ketika well-developed tanah soil. berkembang, Now, scientists semakin will dalam, tanah classify the berkembang. horizons Jadilah or layers of the tanah-tanah yang soil based on what memiliki they're made volume up of. atau So if we take ketebalan a closer look tanah here, yang tebal. starting at the bottom, we have that initial solid bedrock. We call that the R layer. That tends to be impermeable, which means water is not going to be able to pass through it after seeping through the ground. Above that, we have a combination of weathered rock and some of that earliest organic. Jadi eh, tanah itu semakin lama atau semakin dengan perkembangannya waktu, dia akan semakin tebal karena akibat dari proses pedogenesis atau proses pembentukan. Tapi ada juga faktor pembentuk lain yaitu topografi. Topografi atau kemiringan lereng itu mempengaruhi perkembangan tanah dan pertumbuhan tanaman. Contoh, pada sebelah gambar di kanan kita, dengan kedalaman tanah 0,7 meter, itu tumbuh tumbuhan tanaman akan tumbuh 30 meter. Dengan volume cuma 0,1 meter, tumbuhan akan tumbuh dengan ketinggian 27 meter. Ketika sebelumnya lebih dalam lagi, yaitu 1 meter, maka tumbuhan itu akan lebih tinggi tumbuhnya. 5 meter, 35 meter, dan sebagainya. Jadi tanah atau bentang lahan dengan kemiringan yang curam itu akan mempengaruhi ketebalan volume sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Daerah yang landai memiliki ketebalan tanah yang cukup tebal karena akumulasi bahan organik dan lempung atau mineral sekunder hasil dari pedogenesis. Yang kedua, tanaman tumbuh dengan baik karena solumnya yang tebal. Ketika tanaman itu solumnya tipis,
dia akan susah untuk tumbuh karena akar tanaman tidak mudah untuk masuk ke dalam tanah karena dibatasi oleh batuan. Ketika topografinya curam, maka memiliki ketebalan yang tipis akibat adanya transport mineral atau erosi ke bagian lereng, sehingga tanaman tumbuh tidak lebih baik daripada kebanyakan yang landai karena tanahnya yang tipis. Kemudian faktor selanjutnya itu organisme. Makhluk hidup termasuk salah satu agen dalam mempercepat proses pembentukan tanah. Kawasan-kawasan dengan seresah atau bahan organik tinggi mengeluarkan asam-asam organik yang dapat mempercepat reaksi kimia. Hal ini mempengaruhi mineralisasi batuan. Vegetasi tanaman tingkat rendah melalui sistem perakaran yang akan berpenetrasi ke dalam batuan induk atau lapisan tanah yang lebih lunak. Oke, gambar di sebelah kanan ini menunjukkan tanah yang berkembang di area atau kawasan dengan grassland dengan under forest vegetation. Jadi dari kedua vegetasi ini yang paling banyak bahan organiknya yaitu pada vegetasi di forest atau di hutan atau di grassland atau di padang savana. Oke, tentu saja di padang savana itu adalah kawasan yang memiliki perputaran bahan organik yang cepat. Sehingga bahan organiknya lebih banyak dibandingkan dengan kawasan di underforest atau di kawasan hutan. Sehingga tanah-tanah yang terbentuk itu semakin dalam. Ditandai dengan horizon A, horizon A2 dengan barisan BT. Sementara di kawasan forest atau di hutan itu A, horizon E dan BT itu sangat eh, apa ya sangat berbeda sekali karena di kawasan grassland atau di kawasan padang savana itu bahan organiknya sangat banyak gitu. Kemudian iklim atau curah hujan. Iklim itu merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan tanah. Ketika iklim itu hujannya tinggi, otomatis airnya banyak dibandingkan dengan iklim dengan curah hujan yang rendah. Hujan itu sangat melarutkan bahan induk karena hujan ini sifatnya masam. Ketika masam dengan organik lemah itu akan mudah sekali melarutkan batuan induk. Curah hujan sebagai pelarut dan pengangkut mempengaruhi komposisi mineral penyusun, kedalaman tanah, horizon, dan zat fisik tanah. Selain itu, temperatur juga sangat berpengaruh. Jaminan energi panas matahari yang sampai ke suatu wilayah dapat menyebabkan kecepatan dalam pelapukan batuan. Keanekaragaman hayati yang aktif pada temperatur optimum akan berpengaruh pada proses dekomposisi biomasa tanah. Jadi eh, iklim atau temperatur dan curah hujan gini. Jadi ketika curah hujan tinggi, otomatis akan melarutkan bahan-bahan. Ketika curah hujannya rendah, bahan-bahan itu tidak sempat terlarut karena tidak ada agen pelarutnya. Begitu juga dengan temperatur. Ketika kawasan itu suhunya itu stabil, contoh di kawasan kutub yang dingin di bawah minus atau bahkan di kawasan dengan 4 musim, dia akan cenderung lebih lama tanah itu berproses dibandingkan dengan kawasan tropis. Seperti di kita ini, Indonesia termasuk kawasan tropis dengan temperatur berkisar 25 derajat sampai 32 derajat Celcius. Yang itu mempercepat proses pembentukan tanah. Gitu. Oke, yang terakhir yaitu dengan waktu. Jadi faktor pembentuk tanah yang terakhir adalah dipengaruhi oleh waktu. Tanah terbentuk saat tidak adanya tambahan material baru yang dapat menghambat proses pembentukan tanah. Wilayah di kawasan yang dekat dengan puncak gunung api aktif cenderung tanahnya berpasir dibandingkan
yang jauh dari kebun. Hal ini terjadi karena bahan induk tidak dapat berkembang menjadi tanah utuh karena penambahan terus-menerus dari material vulkan. Jadi tanah itu akan berproses se semakin lama berproses semakin jauh menjadi tanah-tanah yang berkembang. 100 tahun, 1000 tahun, kemudian kan 10.000 tahun. Ketebalan tanahnya semakin dalam, 1 meter, 2 meter, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian ini adalah faktor dari pembentukan tanah yaitu pelapukan. Pelapukan ada yang sifatnya fisika, kimia, dan biologi. Pelapukan yaitu mengubah batuan yang sifatnya padu menjadi partikel yang tidak terkonsolidasi sehingga membentuk partikel baru yang berbeda dari sifat komposisi kimia dan struktur mineral batuannya. Pelapukan fisika yaitu disebabkan karena suhu yang pertama, kembang kerut, pemuaian berbeda, dan beku mencair. Abrasi, sedimentasi oleh air, se- oleh es, oleh angin, temperatur, akar tumbuhan, batuan yang mengeluarkan asam-asam organik, dan galian oleh hewan. Sedangkan pelapukan biologi, akar tanaman akan masuk berpenetrasi ke dalam celah-celah batuan yang telah retak. Kemudian pelapukan ini dipengaruhi oleh iklim yang sesuai dengan tubuh tumbuh tanaman dan kelembapan serta temperatur yang memadai. Sebelah kanan ini adalah foto dari pelampukan biologi. Jadi tanaman bisa menembus batuan itu dan batuan itu akhirnya semakin lama akan semakin tergerus, tergerus sehingga menyisakan batuan yang lebih padu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi dengan materi-materi selanjutnya yang lebih menyenangkan mengenai proses petogenesis, proses pembentukan tanah. Seperti apa sih sebenarnya tanah itu terbentuk dari batuan, kemudian mengalami pelapukan, setelah itu mengalami pedogenesis atau pembentukan tanah, sehingga tanah-tanah ini akan terbentuk pada kondisi seperti apa, dan kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.